telah diluluskan oleh FIFA untuk menerima inisiatif ni. Maksudnya, ramailah player-player kita yang tak dapat gaji daripada ex kelab diorang dan kes tu terpaksa dibawa sampai ke FIFA untuk diselesaikan. Tunggakan gaji pemain sepak bola Malaysia resmi dibawa ke jalur hukum. Yang take home pay dia minimum 2,700. Ini kajian Bank Negara. Kajian kami sendiri minimum 2,600. Kajian dibuat oleh KWSP minimum 2,680. Tiga kajian dibuat oleh tiga pihak ini menunjukkan dia hendaklah berada tidak kurang daripada 2,600. Kita ingin cadangkan pada kerajaan supaya gaji minimum ini dinilai semula dan ditetap pada 1,800. Apabila dicampur dengan elon, bolehlah sampai sasaran kepada kajian yang telah pun kami buat. Attention dan juga jadi ini mendapat perhatian daripada penonton, maka mungkin kesilapan pengajian itu perlu dan harus diperbaiki lah, itu pandangan saya. Pada peringkat Liga, kita mengharapkan perkara ini akan dapat diperbaiki dalam semasa. Ia kerana menyebabkan impact funding ialah salah satu usaha menyelesaikan masalah kewangan terdahulu skuad berkenaan. Sebelum ini, Damien memaklumkan yang hutang musim lalu masih berbaki 8 juta ringgit daripada 11 juta ketika beliau mengambil alih kerusi itu. Isu tunggakan gaji pemain Melaka United ini mula kedengaran September lalu. Tapi saya perlu ingatkan, ada sebagai kes kepada pemain, saya tak perlu mention di mana-mana, dia tidak melakukan pada FAM. Sebahagian ada. Jadi kita sedang sentiasa periksa dengan pihak pastikan. Dan saya dah minta Sekretariat execute semua payment ni jika mereka ada wang deposit dengan FAM. Dan selebihnya FFL akan perlu menentukan pada masa akan datang atau tidak peraturannya perlu dibawa dalam Premier League terus pulih. Katanya dalam tahun ni ada dana sebanyak 16 juta US dollar atau lebih kurang 66 juta ringgit Malaysia. Daripada 1005 kes yang telah diluluskan FIFA tadi, 147 kes saja daripada Malaysia. Dan ini melibatkan dana sebanyak 1.88 juta ringgit Malaysia ataupun 2.85% daripada dana 66 juta tadi akan diagihkan kepada player-player Malaysia. Kalau ada bau pun sepatutnya kena hilangkan bau tu lah, sebab tak nak lagi merebak lah. Dan itu yang berlaku. So saya bukan tak nak sentuh berkenaan dengan bau tu, tetapi pasukan tu adalah pasukan PDRM. Mungkin berstatuskan PDRM tu yang menjadikan dia isu. Tetapi pada masa sama untuk lawan dengan UKM tu, kalau kita tengok kat sini 13 gol dia dekat UKM ada, mana pasukan tu kuat berdentang dengan PDRM tu. Dan itu menjadi punca. Kisah kelam dunia sepak bola Malaysia kembali mencuat ke permukaan. Di balik gemerlap sorotan stadion dan sorak-sorai supporter, tersimpan kenyataan pahit. Gaji para pemain yang tak datang dibayar. Berbulan-bulan mereka menanti, tetap berlatih, tetap bertanding, tetap mengharumkan nama klub. Namun hak dasar mereka sebagai atlet profesional diabaikan begitu saja. Rasa kecewa berubah menjadi kemarahan. Dan kini, para pemain mengambil langkah berani, membawa kasus ini ke jalur hukum. Gugatan resmi telah diluncurkan. Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, pun turun tangan, mengutuk keras tindakan klub yang dinilai tidak bertanggung jawab. Ini bukan kejadian pertama, dan jika tidak ditangani dengan serius, tidak mungkin terjadi lagi. Pertanyaannya kini, di mana pengawasan? Di mana tanggung jawab? Apakah klub yang bersalah akan dikenakan sanksi tegas? Atau akan kembali lolos seperti kasus-kasus sebelumnya? Satu hal yang pasti, para pemain tak akan tinggal diam. Mereka telah berjuang di lapangan, kini mereka berjuang di ruang sidang. Ini bukan sekedar soal gaji, ini soal harga diri, keadilan, dan masa depan sepak bola Malaysia. Setelah upaya damai dan negosiasi tidak membuahkan hasil, para pemain akhirnya mengambil langkah tegas, membawa kasus ini ke jalur hukum. Gugatan resmi telah menawarkan, menuntut pembayaran penuh dan kompensasi atas keterlambatan. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, ikut angkat bicara, mengecam keras praktik tidak profesional ini dan menuntut agar pihak yang berwenang bertindak tegas. Kasus terbaru adalah Kapten Kuala Lumpur City, KL City, Paulo Josue, yang dikabarkan belum dibayar sejak Mei 2025.
Isu tunggakan gaji yang menimpa Paulo Josue menarik perhatian Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, PFAM, Safei Sali. Dalam unggahan di Instagramnya, mantan penyerang timnas Malaysia itu mengungkapkan kekecewaannya atas musibah yang menimpa Josue. Di sisi lain, Safei mendukung aksi blak-blakan gelandang naturalisasi Harimau Malaya itu untuk bersuara. Oleh karena itu, ia berharap pihak yang bertanggung jawab dapat memantau permasalahan tersebut dan dapat mengambil tindakan lebih proaktif. 7 bulan gajinya tak terbayar, Paulo Josue akhirnya angkat bicara. Saat kami angkat bicara, dikatakan ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri, tapi kalau kasus seperti ini siapa yang mau disalahkan? Kami memperhatikan apa yang dilakukan badan induk dan mohon dimonitor dan dilakukan lebih proaktif dalam menangani bab ini, tunggak gaji. Banyak lagi klub yang gagal di masalah gaji, ucapnya. Dalam pesan yang sama, Safei menyampaikan meski tak lagi bermain di Liga Malaysia, namun ia akan terus berjuang demi kesejahteraan para pesepak bola. Semangat saya terhadap olahraga ini tidak akan pudar. Saya tahu kerja keras setiap pemain, ambil tanggung jawab atau tinggalkan olahraga ini. Dalam hidup ini, Anda punya pilihan, ujarnya. Sebelumnya diberitakan media, Josue mengaku gajinya belum dibayar oleh KL City selama 7 bulan. Pemain kelahiran Brasil itu mengaku hampir lupa kapan terakhir kali menerima pembayaran dari tim yang bersangkutan, sehingga kini ia terus hidup hanya dengan tabungannya. Terkait hal tersebut, Pekan menginformasikan bahwa FAM dan Malaysian Football League, MFL, sebagai penyelenggara Liga Malaysia, perlu menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, masalah tersebut akan memicu FIFA mengambil tindakan berupa sanksi terhadap sepak bola Malaysia. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kata Pekan, dikutip superbowl.id dari nst.com.my. Kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM. Kami berisiko menghadapi sanksi dari FIFA, menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan. Krisis ini juga memengaruhi kemampuan kami dalam menarik pemain asing di musim mendatang, yang berdampak pada tim-tim seperti Johor Darul Takzim, Terengganu dan Selangor. Meski tim tidak terlibat masalah, namun tetap berisiko terkena penalti karena tercorengnya reputasi liga, kata Pekan. Menurut aturan FIFA, negara-negara anggota dapat diskors karena salah urus keuangan. Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia, PFAM, pun turun tangan, mengutuk keras tindakan klub yang dinilai tidak bertanggung jawab. Ini bukan kejadian pertama, dan jika tidak ditangani dengan serius, tidak mungkin terjadi lagi. Pertanyaannya kini, di mana pengawasan? Di mana tanggung jawab? Apakah klub yang bersalah akan dikenakan sanksi tegas? Atau akan kembali lolos seperti kasus-kasus sebelumnya? Satu hal yang pasti, para pemain tak akan tinggal diam. Mereka telah berjuang di lapangan, kini mereka berjuang di ruang sidang.